Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi yang merupakan kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Sebelum beraktivitas, seperti biasa, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah relasi dan fungsi pada bagian yang kedua. Kalau minggu yang lalu kita hanya belajar mengenai pengertian relasi, maka pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengertian dari fungsi. Adapun tujuan pembelajarannya pada topik kali ini, yang pertama menjelaskan pengertian fungsi, 2. Menyebutkan ciri-ciri relasi dan fungsi. Yang ketiga, cara menyatakan fungsi. Lah, ada yang menyebut fungsi, ada juga yang menyebut dengan pemetaan. Untuk lebih memahami pengertian fungsi dan pemetaan, kita lihat gambar diagram panah berikut. Pada gambar di bawah ini ada dua himpunan. Yang pertama adalah yang berwarna biru, himpunan P, yang disebut dengan daerah asal. Minggu yang lalu sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah himpunan Q yang berwarna pink, yang disebut dengan daerah kawan. Lah, pada masing-masing daerah asal pada himpunan P itu punya anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan pada Q anggotanya 1, 2, 3, sampai dengan 10. Ternyata dari sini kita lihat, kita perhatikan satu persatu, angka 1 pasangannya dengan 2. Angka 2 pasangannya 4, angka 3 pasangannya 6, angka 4 pasangannya 8, dan 5 pasangannya 10. Nah, kita lihat di himpunan Q, angka 2, 4, 6, 8, dan 10 punya pasangan di P, maka itu yang disebut dengan daerah kawan. Itu minggu yang lalu sudah dijelaskan. Nah, kali ini kita bisa membedakan mana sih yang merupakan fungsi dan mana sih yang merupakan relasi. Nah, kita amati lagi, himpunan P ternyata semuanya punya pasangan dan pasangannya tepat satu pada anggota daerah kawan, yaitu di Q. Sehingga pada setiap relasi dari himpunan P ke Q diperoleh bahwa setiap anggota himpunan P, daerah asal atau domain, mempunyai pasangan pada himpunan Q. Q itu daerah kawan atau kodomen. Sehingga fungsi atau pemetaan dari himpunan P ke Q adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota P dengan tepat satu pada anggota Q. Jadi setiap anggota P semuanya harus punya pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Contoh, perhatikan gambar diagram panah berikut. Di situ ada 3 macam diagram panah. Kamu disuruh menyebutkan mana yang fungsi dan mana yang bukan. Kita lihat yang pertama. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A, B, C, D.
Kita lihat yang A, apakah semuanya sudah berpasangan? Ternyata sudah. Apakah pasangannya satu? Ya. Maka himpunan yang pertama inilah yang disebut dengan fungsi. Kita lihat yang kedua. Sama, himpunan A dan B. A anggotanya 1 sampai 5, B, A, B, C, D, E. Apakah merupakan fungsi? Dilihat apakah anggota A punya pasangan. Ternyata hanya ada satu yang berpasangan. Yang 4 tidak ada. Karena tidak semuanya punya pasangan, maka himpunan yang yang kedua ini disebut dengan relasi. Jadi ini bukan fungsi. Karena ada anggota daerah asal yang tidak punya pasangan di daerah kawan. Sekarang kita lihat yang ketiga. Apakah fungsi atau relasi? Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B A, B, C, D. Satu pasangannya A, satu pasangannya C. Ternyata ada satu anggota daerah asal yang punya pasangan lebih dari satu. Tadi sudah disampaikan bahwa fungsi itu pasangannya tepat satu, tidak boleh lebih dari satu. Sehingga gambar yang ketiga ini disebut dengan relasi. Jadi ini bukan fungsi. Saya lanjutkan. Ada 3 cara untuk menyatakan fungsi atau pemetaan seperti relasi minggu yang lalu. Yang pertama, diagram panah, 2 himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram kartesius. Kita lihat contohnya satu persatu. Diagram panah. Diketahui fungsi F dari P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke Q yang anggotanya 1 sampai 10, yang mana relasinya didefinisikan setengah kali dari yang dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Jadi relasinya berbunyi setengah kali dari. Karena relasi ini tadi satunya himpunan pertama punya pasangan semua, maka ini merupakan fungsi atau relasi khusus karena setiap anggota daerah asal pasangannya tepat satu semua. Yang kedua, sama. Masih dari himpunan P ke Q dengan anggota himpunan yang sama, hanya dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan yang berbunyi setengah kali dari. Jadi ini tadi anggotanya adalah satu, pasangannya 2 karena berbunyi setengah dari. 1 setengahnya 2. 2 itu adalah setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. 4 setengahnya dari 8. Dan 5 setengahnya dari 10. Jadi ini dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Karena judulnya himpunan, maka di depan, di belakang harus diberi dengan kurung kurawal. Yang ketiga, diagram kartesius. Hubungannya dengan bidang koordinat ada sumbu X dan sumbu Y. Dari himpunan pasangan berurutan tadi, masing-masing titiknya diletakkan pada bidang kartesius. Yang pertama tadi, satu pasangannya 2. Kemudian yang kedua, 2 pasangannya 4. 2 pasangannya 4, berarti di sini. 3 pasangannya 6 dan seterusnya. Jadi kalau tadi yang pertama diagram panah, kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram kartesius, jadi meletakkan masing-masing titik itu pada bidang koordinat. Jadi itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
Yang sedikit ini bisa kamu pahami dengan baik. Bila ada kesulitan, silahkan kalian bisa menanyakannya di grup. Tetap semangat ya, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.